Assalamualaikum sob, balik lagi bersama gua OneTech. Kali ini gua nggak akan ngebahas soal servis dulu, dan sekarang gua akan unboxing dan review dari Poco F3 yang katanya sih bakal jadi flagship killer di tahun 2021 ini. Mungkin kita langsung bongkar aja. Oke, kita mulai dari boxnya, sangat simpel sekali ya. Di sini bagian depan ada tulisan Poco F3 dan di samping ada Poco F3 with easy access to the Google Apps use most. Dan di sini ada Xiaomi kami buatan Indonesia. Kita langsung ke belakang. Di sini ada tulisan Poco F3 dual SIM, dual standby. Dan Poco F3 ini dilengkapi dengan Snapdragon 870 120 Hz, ukuran layarnya dengan 6,67 inci AMOLED display. Dan Poco F3 ini dilengkapi dengan speaker Dolby Atmos dual speaker. Kameranya juga di sini 48 megapiksel, mempunyai triple kamera, yaitu kamera utama, wide, dan makro. Di sini saya mendapatkan warna night black dengan RAM 8 GB dengan internal 256 GB. Oke, kita langsung membukanya. Oke, di sini ada ucapan terima kasih telah memilih Poco dari Alpian. Lalu di sini kita mendapatkan apa nih? Di sini kita mendapatkan showcase ya, showcase dari Pocophone Poco F3. Lalu di sini ada SIM injector. Dan di sini buku panduan dan kartu garansi. Oke. Lalu ini apa nih? USB Type-C to 3,5 mm headphone adapter. Oh, jadi kita sudah mendapatkan adapter untuk headset ya. Oke. Lalu ini smartphone-nya. Wow, kita sampingkan dulu. Lalu di sini apa nih? Kabel Type-C ya, kabel Type-C. Dan di sini adapter charger yang memiliki kekuatan 3,0 ampere. Wah, jadi kita charger itu cukup cepat ya. Oke, sekarang ini smartphone-nya. Oke, ini kita kesampingkan dulu ya. Brand dari Xiaomi benar-benar nggak mau ketinggalan. Di bulan April ini dia udah 3 sekaligus ngeluarin smartphone, mulai dari seri Redmi Note, Poco X3 Pro, dan Poco F3, dan semuanya dibanderol dengan harga yang wow, menurut gue sih worth it banget. Oke, kita coba langsung membukanya ya. Di sini warna night black yang cukup bagus dengan bahan material Gorilla Glass 5. Dan di sini ada tulisan Poco. Dan ini triple kamera dari Poco F3, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera wide, 5 megapiksel untuk kamera makro.
Nanti kita coba untuk mengambil gambarnya ya. Dan di samping ini ada tombol volume dan tombol power. Tombol power di sini menyatu dengan fingerprint ya, menyatu dengan fingerprint. Jadi kita fingerprint di sini, jadi bukan di depan lagi. Lalu kita ke bagian bawah. Di sini ada slot SIM, dual SIM ya. Ada dual SIM, tidak dilengkapi dengan untuk memori, untuk tambahan kartu memori. Dan di sini ada casan ya, Type C, dan di sini ada mikrofon dan juga speaker, double speaker dari Dolby Atmos. Oke, mungkin kita langsung hidupkan ya. Sebelumnya HP ini sudah disetting. Oke, di sini ada tulisan Poco, di sini powered by Android. Di sini udah mendapat jaringan 5G ya. Dengan harga 5 juta lu udah dapat 5G plus Snapdragon 870. Oke, kita coba. Di sini dia mempunyai layar dengan 120 Hz. Di sini sangat mulus sekali ya, 120 Hz. Kita coba ke pengaturan, lalu kita lihat di tampilan, dan di sini rasio. Di sini ada 60 Hz dan 120 Hz ya. Oke, 120 Hz di sini dengan layar AMOLED display, jadi terlihat mulus sekali ya. Lalu kita cek performanya. Performa di sini kita terlebih dahulu untuk mengecek dari Antutu Benchmark ya. Antutu Benchmark di sini dari Poco F3 ini mendapatkan poin berapa? Oke, di sini Poco F3 mendapatkan 667.000 poin, yang cukup tinggi untuk sekelas HP harga 5 juta. Jadi untuk game pasti bakal lancar banget ya. Oke, kita langsung coba dari game ya. Kita coba dari game Mobile Legends terlebih dahulu. Kita akan coba di Mobile Legends 60 fps. Dia ada settingan ultra ya, paling tertinggi itu. Kita coba lihat settingannya terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah setting rata kanan ultra ya. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Kebahagiaan ditemukan di dalam diri. Oke, di sini sangat smooth sekali ya sob ya. Di sini tidak ada lag ataupun benar-benar tidak ada lag ya. Benar-benar sekali. Jadi untuk game Mobile Legends sudah cukup kuat sekali untuk sekelas Poco F3. Oke, langsung kita coba ke game yang kedua. Kita akan ke PUBG Mobile ya.
Oke, di sini kita memakai grafik dengan halus ya, halus, smooth extreme. Sebenarnya di sini bisa mencapai Ultra HD, dan kita akan coba memakai HDR Extreme. Di sini sangat mulus sekali sob ya. Ini sangat mulus sekali di settingan HDR Extreme. Ini untuk pecinta mobile PUBG sangat cocok sekali ya, karena tidak ada lag sama sekali. Oke, so mungkin kita lanjut ke game selanjutnya ya. Kita langsung coba game dari Genshin Impact. Game Genshin Impact ini game paling berat kayaknya ya untuk di smartphone ini. Kita akan coba dari Poco F3 apakah dia bisa melibasnya dengan RAM 8 GB, internal 256. Oke, sob, kita coba cek settingannya dulu ya. Kita memakai settingan di sini, memakai settingan grafik. Di sini kita memakai tinggi, kualitas bayangan tinggi, efek visual tinggi, grafik paling tertinggi, dan memakai 60 fps. Di sini Poco F3 masih lancar sekali ya di sini ya. Cuman dia terasa agak-agak panas di belakangnya ya sob ya. Jadi dia saran saya apabila untuk memainkan game ini, lu bisa memakai fan cooler, jadi agar bisa lebih lama ya. Cuma di sini dia sangat responsif sekali ya sob ya. Untuk kualitas gambarnya juga bagus. Oke sob, bisa dilihat. Cuma di sini benar-benar terasa panas. Kalau di PUBG tadi paling cuma terasa hangat, tidak panas seperti ini. Oke. Jadi kesimpulannya untuk semua game dari game Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact, Poco F3 masih bisa melibasnya dengan baik. Lalu kita coba kameranya ya. Kita coba di kamera utama terlebih dahulu. Hasilnya bagus ya, terang. Detailnya juga bagus. Lalu kita coba kamera ultra wide. Ultra wide di sini agak cukup warna yang berbeda ya. Kita coba. Hasilnya seperti ini.
Oke, itulah unboxing dan review singkat dari gua. Kalau ada pertanyaan, silahkan lu komen di bawah. Kontak undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.